Hai Sobat Ades Movie, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Jonta yang akan merangkum alur cerita film yang berjudul Saving General Yang. Film yang berkisah tentang keberanian Jenderal Yang beserta ketujuh anak laki-lakinya yang ikut membantu di medan pertempuran. Film ini dibintangi artis-artis papan atas Taiwan yang kalian pasti udah pada paham lah. Mereka antara lain Woo Chun, Ekin Cheng, Vic Chow, Eddie, dan masih banyak lagi artis-artis pendukung lainnya. Mau tahu kisah selanjutnya? Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita intro. Alkisah. Pada scene awal kita langsung dibawa ke sebuah sayembara di mana sayembara tersebut berhadiahkan Putri Chai. Akan tetapi sayembara itu telah dimanipulasi sedemikian rupa hingga pemenangnya pun telah ditentukan, yaitu Pan Bao, anak dari keluarga Pan. Sementara itu Putri Chai sendiri telah memiliki kekasih, ia bernama Yang Yanzhao, anak keenam dari Jenderal Yang Ye. Yanzhao yang sebenarnya telah dilarang oleh ayahnya mengikuti sayembara itu tetap ngotot pengen ikut dengan membawa adiknya Yang Yanxi yang jago berantem. Nah, di sayembara Pan Bao tewas di tempat dikarenakan pas lagi berantem dengan Yanxi, kaki Pan Bao terpleset ke lereng lalu kepalanya terbentur kayu. Nah, dari sinilah awal malapetaka itu datang untuk keluarga Jenderal Yang Ye beserta ketujuh putranya. Keluarga Pan yang tak terima dengan kematian anaknya Pan Bao lalu mengadu kepada kaisar untuk mengadili seluruh keluarga Yang Ye. Dan pada saat situasi tegang, Putri Chai datang untuk membela kekasihnya Yang Yanzhao. Putri Chai memperingatkan keluarga Pan bahwa semua harus legowo menerima hasil pertandingan itu meskipun Pan Bao tewas dalam sayembara tersebut. Dan pada saat bersih tegang, tiba-tiba prajurit datang mengabarkan berita bahwa di utara negeri itu, para khitan, pimpinan Yuan Yelu telah menyerang kota. Sang kaisar teringat masa 10 tahun yang lalu bahwa Jenderal Yelu telah berhasil dibantai beserta seluruh pasukannya hingga tak tersisa oleh Jenderal Yang Ye. Pertanyaannya, siapakah Yuan Yelu ini? Ternyata Yuan Yelu adalah anak dari Jenderal Yelu. Ia datang beserta pasukannya berniat balas dendam kepada kerajaan Song, terutama kepada Jenderal Yang Ye yang telah membunuh ayahnya. Dan berkat intrik-intrik politik di dalam istana, akhirnya Kaisar Song menugaskan Jenderal Pan menjadi panglima pasukan, sedangkan Jenderal Yang Ye menjadi pemimpin pasukan di baris depan. Perlu dijelaskan bahwa Jenderal Yang Ye adalah ahlinya strategi perang di kerajaan Song, berbeda dengan Jenderal Pan yang tak begitu menguasai medan peperangan. Sesampainya di rumah, istri Jenderal Yang sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya yang sekarang ditugaskan berada di garda terdepan. Apalagi ditambah dengan situasi rumit, yaitu para musuh saat ini memiliki ambisi balas dendam terhadap Yang Ye. Sedangkan di pihak internal kerajaan, Jenderal Pan terkenal sangat licik, apalagi ditambah kematian putranya di arena sayembara oleh anak Jenderal Yang Ye. Hal inilah yang makin membuat istri Jenderal Yang sangat mencemaskan suaminya kali ini. Sementara itu ketujuh putra Jenderal Yang Ye pun demikian. Sang ayah yang selama ini biasa menjadi pemimpin pasukan kini harus berada di garda paling depan, membuat ketujuh putra Jenderal Yang Ye makin khawatir dengan keselamatannya. Dan hari itu pun tiba. Jenderal Yang Ye yang telah berumur terlihat dengan gagah perkasa memimpin pasukannya melawan pasukan Yuan Yelu. Dan ketika pertempuran sedang berlangsung, Jenderal Pan yang melihat pasukan Jenderal Yang Ye terkepung berinisiatif mundur membawa seluruh pasukannya dan mengabaikan keselamatan pasukan Jenderal Yang Ye yang kini terkena panah beracun. Jenderal Yang Ye yang melihat kelicikan Jenderal Pan yang telah meninggalkannya ketika bertempur memutar otak untuk bisa keluar dari kemelut peperangan itu. Dan pada saat Jenderal Yang Ye sedang terjepit, tiba-tiba seluruh pasukan Jenderal Yuan Yelu diperintahkan untuk mundur. Entah apa maksud rencana Yuan Yelu.
Jenderal Yang Ye pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Demi menyelamatkan pasukannya, ia lalu membawa seluruh pasukannya yang tersisa ke Gunung Serigala untuk menyelamatkan diri dari pasukan Yuan Yelu. Sepertinya Yuan Yelu sedang bermain-main ya dalam pertempuran kali ini. Atau ini adalah bagian dari strategi Yuan Yelu dalam berperang. Sementara itu, istri Jenderal Yang Ye yang sangat khawatir dengan keselamatan suaminya lalu menemui guru spiritualnya. Di sana ia mendapatkan gambaran tentang peperangan yang tengah terjadi sekarang. Gurunya mengatakan bahwa seluruh anaknya akan terjun ke medan perang dan hanya satu yang akan selamat menurut guru spiritualnya itu. Pesan dari gurunya ini makin membuat hati istri Jenderal Yang Ye makin nelangsa melihat nasib anak-anak dan suaminya itu. Dan di tengah kegalauannya itu, meskipun dengan berat hati, istri Jenderal Yang Ye lalu memberitahukan pesan gurunya kepada anak tertuanya. Dan seperti layaknya anak-anak yang lain, Yang Ping, anak tertua Jenderal Yang Ye pun berniat untuk menyelamatkan ayahnya yang kini tengah berada di Gunung Serigala, meskipun nyawa taruhannya. Dan setelah sang kaisar memberikan izin kepada putra-putra Jenderal Yang Ye dengan berat hati, akhirnya sang ibu pun merelakan ketujuh anaknya pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Dan berangkatlah ketujuh putra anak Jenderal Yang Ye ke medan pertempuran dalam misi menyelamatkan ayahnya. Di tengah perjalanan, ketujuh putra Jenderal Yang Ye dihadang pasukan Khitan. Meskipun tak seimbang dalam jumlah pasukan, akan tetapi dengan menggunakan trik perang melempar kantong-kantong minyak ke arah para Khitan dan membakar mereka, akhirnya pasukan ketujuh putra Jenderal Yang Ye berhasil menerobos barisan pasukan Khitan. Ketujuh putra Jenderal Yang Ye dan pasukannya pun terus memacu kuda mereka hingga mereka sampai di Gunung Serigala, tempat ayahnya berada. Dan ternyata sampainya ketujuh anak Jenderal Yang Ye ke Gunung Serigala adalah strategi dari Jenderal Yuan Yelu. Ia sangat berambisi menghabisi seluruh keluarga Jenderal Yang Ye dan pasukannya tanpa sisa, seperti yang Jenderal Yang Ye lakukan terhadap ayah dan pasukannya 10 tahun lalu. Sementara itu, sang Kaisar Song mengirimkan titah kepada Jenderal Pan lewat utusannya. Di dalam titah Kaisar itu, Jenderal Pan mendapatkan perintah dari Kaisar Song untuk mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan Jenderal Yang Ye di Gunung Serigala. Mendengar titah raja itu, ia terlihat hanya berpura-pura akan menuruti perintah raja. Oleh sebab kelicikannya serta ditambah putranya telah tewas oleh Yanxi, anak Jenderal Yang Ye. Hal itulah yang membuat Jenderal Pan enggan untuk mengirimkan bala bantuannya. Sesampainya di Gunung Serigala, Jenderal Yang Ye malah memarahi seluruh anak-anaknya karena terlalu nekat menyusulnya. Jenderal Yang Ye paham betul siasat licik Yuan Yelu kali ini. Yuan Yelu dengan sengaja ingin membunuh seluruh keluarga Jenderal Yang Ye di Gunung Serigala ini. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur, anak-anaknya pun telah berada di depan matanya. Kini harapan agar bisa keluar dari Gunung Serigala tinggal pada Jenderal Pan untuk menyelamatkannya, meskipun hal itu pun tak bisa ia harapkan sepenuhnya. Dan pada saat situasi rumit ini, Yang Ping dan Kapten Hu mencari akal dan berniat mencari jalan keluar untuk menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, pada saat panah beracun sedang berusaha dicabut dari tubuh Jenderal Yang Ye, putra ketujuh Yang Yanxi yang merasa bersalah dengan keadaan ini lalu berniat pergi menemui Jenderal Pan untuk meminta bantuan menyelamatkan ayahnya. Dan pada saat itulah tiba-tiba serangan mendadak dilancarkan barisan pasukan Jenderal Yuan Yelu. Seluruh pasukan merangsek masuk ke dalam Gunung Serigala. Yang Ping, Kapten Hu beserta prajurit yang tersisa lalu berusaha menyelamatkan diri dari pengepungan prajurit Yuan Yelu. Tapi naas, Kapten Hu harus tewas dalam pertempuran itu, dan keenam putra dan Jenderal Yang Ye berhasil kabur dari penyergapan pasukan Yuan Yelu. Sementara itu, Jenderal Yuan Yelu terlihat kesal bukan main ketika tahu Jenderal Yang Ye dan anak-anaknya berhasil melarikan diri.
Ia lalu mengejar mereka bersama 100 orang pasukan elitnya. Pindah ke Yang Yanxi. Yang Yanxi, anak ketujuh Jenderal Yang Ye, kini telah sampai di Hanzhou untuk menemui Jenderal Pan. Meskipun sambutannya tak menyenangkan, ia tetap pada tujuannya, meminta bantuan kepada Jenderal Pan untuk menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi Jenderal Pan yang sadar bahwa yang dihadapannya adalah pembunuh anaknya, tanpa basa-basi ia lalu membalas dendam kematian anaknya itu dengan menghujani ribuan anak panah ke arah Yanxi, hingga akhirnya Yang Yanxi tewas seketika. Jenderal Yang Ye yang sepertinya mendapatkan firasat aneh tentang Yanxi tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di tengah kesadarannya akibat racun panah yang menjalar tubuhnya, ia seolah-olah bertemu dengan gurunya. Di sanalah gurunya menjelaskan perihal hidup, mati, integritas, dan kelangsungan hidup. Di tengah-tengah keadaan itu, akhirnya Jenderal Yang Ye meninggal di sebelah prasasti besar di sampingnya. Anak-anak dari Jenderal Yang Ye yang semula berniat menguburkannya mengurungkan niat setelah Yang Yanzhou tetap ingin membawa pulang mayat sang ayah kepada ibunya. Dan dari sebuah perjalanan membawa pulang mayat sang ayah kepada ibunya, satu persatu putra-putra Jenderal Yang Ye berkorban nyawa demi melindungi mayat sang ayah sampai kepada ibunya. Yang Ping, putra tertua yang berinisiatif menghadapi pasukan Jenderal Yuan Yelu, akhirnya meregang nyawa setelah ia dikeroyok ratusan prajurit Yuan Yelu sendirian. Begitu juga dengan putra Jenderal Yang Ye berikutnya pun bernasib sama dengan yang pertama. Kini tinggal 4 putra Jenderal Yang Ye yang bertahan. Dan ketika mereka sampai di Signal Tower, kembali terjadi pertarungan yang sangat tak berimbang. Dua putra Jenderal Yang Ye harus berhadapan dengan prajurit-prajurit hitam pimpinan Jenderal Yuan Yelu. Dan naas kedua anak Jenderal Yang Ye ini pun sama tragisnya dengan nasib kakak pertamanya. Mereka berkorban dengan cara mendorong seluruh pasukan Yuan Yelu ke dalam laut, termasuk kedua putra jenderal ini pun tewas ke dalam laut. Sementara itu Yang Yanzhou beserta kakak ketiga yang ahli memanah ini tiba-tiba mendapat serangan hingga kuda yang ditumpanginya terbunuh oleh panah beracun, sama persis dengan panah yang telah membunuh ayahnya. Melihat anak panah itu, kakak ketiga ini lalu berusaha membunuh si pemilik panah beracun ini, dan Yang Yanzhou terus melanjutkan perjalanannya membawa mayat ayahnya. Dan dalam duel sengit itu, anak ketiga Jenderal Yang Ye berhasil membunuh pemilik panah beracun tersebut. Namun lagi-lagi naas, putra ketiga Jenderal Yang Ye pun tewas oleh tombak milik Jenderal Yuan Yelu. Sementara itu Yang Yanzhou yang hampir sampai di celah Yarmen tiba-tiba berhasil dikejar oleh Jenderal Yuan Yelu. Duel epik pun terjadi. Yanzhou yang pada awalnya menjadi bulan-bulanan Jenderal Yuan Yelu akhirnya berhasil membunuh Jenderal Yuan Yelu dengan tombaknya. Yanzhou lalu melanjutkan perjalanannya membawa mayat sang ayah ke dalam pelukan ibunya. Dan film pun tamat. Nah, begitulah alur cerita film Saving General Yang ini sobat. Film yang menurut saya memberikan inspirasi tentang apa itu pengorbanan, pengabdian, semangat juang yang tinggi dalam mencapai tujuan ya. Ketujuh putra-putra Jenderal Yang Ye patutlah kita acungi jempol betapa mereka begitu rela berkorban nyawa demi ayah tercinta ya. Oke sobat setia Ades Movie dimanapun kalian berada, sampai di sini percobaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semua ya. See you next time and bye.